Oh ya. Oke, tadi terputus. Kita lanjut lagi. Kita selesaikan ini dulu ya, sabar. Nah, sehingga waktu kamu mau mencari supporting details, kamu perlu membaca buku supaya kamu bisa mengisi ini, ya. Oke, katakanlah misalnya kita sudah dapat nih ada 4 atau 5 supporting details tentang Mrs. Spider menjaga nus dari apa? Dari tadi hawa nafsu, ya kan? Lalu nus itu jatuh ke dalam dosa sehingga perlu diterangi. Nus itu harus sudah diisi oleh hawa nafsu sehingga harus apa? Direm gitu ya, supaya nus itu nggak mau produksi pikiran-pikiran jahat terus, tapi memproduksi pikiran-pikiran yang baik. Oke, misalnya kalau kamu sudah dapat 1, 2, 3, 4, atau 5 supporting details-nya, cukup. Jangan satu paragraf itu sampai 1 halaman gitu. Oke, stop dulu. Nah, habis itu kamu lanjut ke analisis. Analisis ini adalah dari yang kamu kutip atau yang tadi kamu jelasin, kamu kasih komentar. Kamu kasih pendapatmu. Ya. Apa yang kamu bisa kasih pendapat? Nah, kamu bisa kasih pendapat begini. Ternyata apa? Apa? Misalnya apa? Ya. Ini sudah terjemah bisa diatasi dengan melakukan business planning. Iya. Itulah sebabnya ya nus harus selalu connect atau terhubung dengan Allah melalui Jesus prayer supaya nus itu terlindungi dari hawa nafsu. Nah, itu kalimat analisis namanya. Oke. Nah, misalnya kesimpulannya apa? Oke. Suara saya udah masuk ya, Bu? Nah, ini kita kembali ya. Lalu setelah analisis, kamu bikin apa? Kesimpulan. Kalau diperlukan, ya, misalnya kesimpulannya adalah apa? Jesus prayer bisa kita pakai untuk menjaga nus menghasilkan pikiran-pikiran jahat misalnya. Terus kesimpulannya apa misalnya? Saya tahu itu jadi ya Jesus prayer itu sangat diperlukan ketika untuk memerangi apa hawa nafsu seperti itu. Nah, itu kalimat kesimpulannya. Ya. Nah, sehingga di sini 2 pelajaran ya. Yang pertama, kita belajar cara nyusun paragraf. Yang kedua tadi manfaat dari Jesus prayer. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ini panduan dari Jesus prayer. Coba kita baca. Ini ya, dari Paisios. Ini seorang rahib. Ya, minggu depan nanti saya akan
kasih lihat bagaimana kehidupan seorang rahib yang selalu memegang tali doa seperti ini dan mengucapkan Jesus prayer. Ya, sebentar ya, saya ambil kompos ininya. Ini dipegang oleh rahib Aisios. Ini adalah tali doa atau bahasa Yunani ini komboskini. Seperti ini. Nah, di sini biasanya ada 33 apa ya? 33 benang ini ya yang sudah di apa? Biasanya ada di YouTube itu ada cara bikin ya. Cara membuat komboskini ya. Jadi dari benang terus dirajut gitu. Hanya jadi kompos seperti ini ada 33 itu melambangkan umur atau usia dari Tuhan Yesus. Itu ada salib biasanya. Nah, ini setiap satu doa satu misalnya. Jesus Christ, Son of God, have mercy on me sinner, satu. Atau Tuhan Yesus Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Atau kalau kamu mau pakai bahasa Inggris, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Ya kan? Atau kamu mau pakai Indonesia, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Atau kamu pakai bahasa Yunani, Kyrie eleison itu boleh. Kyrie eleison itu artinya Tuhan kasihanilah. Oke, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nah, jadi setiap satu doa satu benang ini. Nah, ini kan kamu lihat ini ada benang yang dipakai. Lalu ini ada pemuda-pemuda yang datang ya ke biara, lalu mereka berdialog, bertanya jawab gitu tentang Jesus prayer ini. Nah, kita baca apa yang mereka bicarakan ya. Nah, minggu depan nanti saya akan kasih lihat gimana kehidupan seorang biarawan yang selalu punya kehidupan doa. Ya. Coba baca. Ya, Aisios. Aisios yang terberkati dan sangat terkenal. Agak keras soalnya. Aisios yang terberkati dan sangat terkenal, orang Antoni yang baru-baru ini tertidur di dalam tahun 12 Desember di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan 12 Desember 1994 menulis teks ini sekitar tahun 1975 sebagai balasan surat kepada seseorang yang menanyakannya tentang hal itu. Yang memberikannya kepada seorang pengunjung untuk diposkan dalam amplop terbuka dan memberikannya izin untuk membacanya dan menyimpan sebenarnya. Berikut ini sederhana. Secara sederhana untuk doa tanpa hati. Jika Anda mau, Anda dapat melakukannya juga. Yang mungkin menolong orang-orang sederhana yang tidak dapat memahami sebenarnya doa. Hati yang diajarkan oleh para bapa dan untuk menghadapi resolusi. Iya. Oke, jadi cara sederhana untuk doa tanpa henti ini adalah doa hati.
yang diajarkan oleh para bapak untuk menghadapi resiko tadi delusi, berfantasi, pikiran-pikiran cemar, gitu, ya. Apalagi misalnya udah terjebak dengan apa ya tadi melalui internet ya, film-film yang membawa sensual, itu pikiran kita gampang sekali ke situ. Oke. Nah, kalau nggak ada remnya ya kita akan terusan. Gitu. Ya. Coba baca lagi. Beberapa orang atau saya ingat tidak menetapkan tujuan untuk menambahkan manusia selamanya atau pertobatan, kerendahan hati dan aksesis atau pertapaan sebagai cara untuk menolong penyucian jiwa dengan rasa berdosa yang mendalam. Kemudian mereka secara alami akan merasakan kebutuhan belas kasihan dengan sering mengucapkan Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihilah aku. Doa ini disertai secara sukacita di hati mereka dan kemudian merasakan manisnya penghiburan ilahi dari Kristus yang paling manis di dalam hati mereka. Tapi sayangnya beberapa orang atau seperti yang saya sebutkan memulai dengan praktik bertapa yang terus praktik bertapa yang kering dan mencari kesenangan dan cahaya ilahi dan terus-menerus melipat gandakan tali domba mereka dan tali doa mereka dan seolah disucikan oleh perhitungan mereka. Mencapai kesimpulan itu atau tentang kesucian mereka dapat dari perhitungan matematis lewat semakin banyak jumlah tali doa atau kombos ini yang mereka ucapkan. Oke. Nah, apa yang kamu pelajari di sini? Tadi sayangnya ya ada orang yang nggak mau menanggalkan manusia lamanya, ya. Misalnya dengan pertobatan, kerendahan hati, askesis, atau pertapaan sebagai cara untuk menolong penyucian jiwa. Ya. Nah, makanya waktu kita sudah jadi orang percaya, kita harus menanggalkan manusia lama, masuk ke dalam pertobatan, kerendahan hati. Jadi ada doa itu salah satu kebajikan. Ini kan dosa. Lawannya apa? Tadi mana? Kebaikan salah satunya apa? Ini kan askesis ya. Kerendahan hati, pengendalian diri, pengharapan, kasih, iman, kan? Apalagi puasa, latihan semua kan. Tuhan bilang kasih, damai sejahtera, pengendalian diri, pengetahuan. Belajar seperti itu adalah kebajikan. Jadi iman harus ditambah dengan apa? Pengetahuan. Pengetahuan ditambah apa? Kebaikan. Ditambah kemurahan hati, ditambah dengan kasih, ditambah dengan pengendalian diri, ketekunan. Oke. Dan hal-hal yang baik itu semua itu namanya kebajikan. Ini jadi senjata untuk menolong dosa. Nah, salah satu senjatanya tadi kebajikan itu melalui doa, askesis, Jesus prayer. Nah, Paisius menanggapi, dia bilang pertobatan itu kebajikan, kerendahan hati, askesis atau pertapaan, ya, pertapaan dengan tekun, baca doa misalnya atau Jesus prayer, ini adalah cara untuk menolong penyucian jiwa. Nah, nanti di sini kita akan sambung buku ini, ya. Ini adalah satu pengetahuan. Jadi kalian baca Saint itu satu pengetahuan. Ya, coba baca 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus 2 ayat yang kelima.
Ya, Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai 2 Petrus, 2 Petrus apa? Ayat ini. dan jikalau Allah tidak menyayangi dunia juga, tetapi hanya menyelamatkanmu dari Bukan. Iman ditambah dengan 2 Petrus 1 ayat 5. Ya, baca. Justru karena itu kamu harus benar-benar berusaha dan menambahkan kepada iman kebajikan kepada kebajikan pengetahuan. Iya, terus Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesolehan. terus 7. Ayat 7, dan kepada kesaksian kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Iya. Nah, itu iman harus ditambah dengan apa? Terus ya, baca dari ayat 5. Aduh. Iman ditambah kewajiban. Terus pengetahuan, terus penguasaan diri, terus ketekunan, terus kasih. Ada berapa itu? Hah? 5. Nah, ada 6 kebajikan. Ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kemurahan, ketekunan, kesalehan, kasih. 7. Ya kan? Nah, itu adalah semua kebajikan yang harus kita capai waktu kita sudah menjadi manusia baru. Kebajikan itu kayak senjata tadi, atau kayak rem kita berhenti berbuat dosa. Ya, nanti ada lagi misalnya tentang kerendahan hati, pertobatan, askesis, doa, iman, pengharapan, ya, humility tadi, kerendahan hati. Nah, itu dipakai semua. Nah, jadi kita akan pelajari buku ini, nanti diajarin ya. Kita akan sambung-sambung. Tapi saya mau kita baca ini tentang Jesus Prayer yang praktis kali ini. Ya. Nah, kemudian mereka secara alami akan merasakan kebutuhan belas kasih dengan sering mengucapkan, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku. Coba sama-sama. Tuhan Yesus Kristus, doa ini harus disertai rasa duka cita di hati. Jangan asal sebut. Ya, ada rasa duka cita, rasa sedih. Ini kebajikan lagi. Dan kemudian merasakan manisnya penghiburan ilahi dari Kristus yang paling manis di dalam hati mereka. Tapi sayangnya beberapa orang memulai dengan praktik bertapa yang kering dan mencari kesenangan dan cahaya ilahi dan terus-menerus melipatkan tali doa mereka dan seolah sudah disucikan oleh perhitungan mereka. Jadi, wah, saya sudah berdoanya sudah 1000 kali. Nah, itu nggak menjamin kalau kamu asal mengucap. Ya. Nah, sehingga ini bukan soal perhitungan matematika ya, berapa kali kamu sudah pakai ini ya. Ini kan sekali lingkaran 33 kali. Oh, kamu sudah keliling 10 kali, berarti 330 kali gitu. Atau tadi saya tanya, kamu baca buku doanya berapa kali? Baru 2 kali ya. Itu saya jadinya lemes dah. Baru 2 kali gitu. Ya kan? Dari sekian banyak. Ada yang bilang cuma sekali gitu. Ya. Ada yang mungkin bacanya asal-asalan. Nah, itu nggak bisa kata Paisios. Oke, coba baca lagi. Happy. Mereka juga secara alami membuat tumpuan dan prediksi yang tepat dan semua hal lainnya
menepuk kepala ke arah hati mereka. Mereka mengatur nafas mereka dan mengikuti apapun yang dikatakan oleh Santo Callistus dan Gregorius dari Filokalia. Kemudian mereka menciptakan sensasi palsu bahwa mereka berada di suatu tempat di dekat para orang kudus tersebut. Pada saat mereka mempercayai pemikiran itu, si iblis atau si penipu segera muncul dan membuat visi untuk mereka atau dengan fantasi mereka dan ramalan iblis dan sebagainya di mana delusi segera mengikuti. Nah, kadang-kadang waktu kita mau Jesus Prayer itu godaannya banyak. Serangan-serangan pikiran jahatnya banyak. Kamu mau doa, aduh tiba-tiba kepikiran apa ya? Belum mengerjakan ini, belum mengerjakan itu. Misalnya belum mandi, saya belum main bola ya hari ini. Oh tadi harusnya saya nendang itu bisa gol ya. Tapi kenapa saya nggak tendang? Banyak pikiran-pikiran yang masuk. Ya kan? Atau kamu mungkin berada di sini, aduh, kenapa ya kok saya masuk di sini ya? Harusnya saya ke sana ke sini gitu. Ya. Nah, ini semua adalah sensasi-sensasi palsu. Ini karena apa? Karena si iblis atau penipu akan muncul dan membuat fantasi. Ingat. Ya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Delusi. Ya, delusi atau hayalan-hayalan gitu. Yang enggak ada sebetulnya dan diada-adain. Oke, nah itu hati-hati waktu kita mau berdoa. Jadi kamu berdoa 5 menit, ya udah kamu udah merasa ngantuk, capek, mungkin ada yang sok rohani lah, atau ada teman-teman yang mungkin ngecek lah dan sebagainya, pasti ada. Nah, anggaplah itu sebuah fantasi yang kalau kita ikuti ya kita gagal. Ya, baca lagi. Sebab itu satu-satunya kepastian adalah pertobatan dan biarkan setiap bangunan spiritual dibangun di atasnya. Dan marilah kita terus mencari pertobatan dari Tuhan dan tidak ada yang baik kecuali itu. Iya. Oke. Jadi kita di sini dikatakan mencari pertobatan. Ya, tidak ada yang lain. Terus? Kita seharusnya tidak meminta terang atau mukjizat atau membuat atau karunia roh, tapi hanya memohon pertobatan. Pertobatan membawa kerendahan hati akan mendatangkan rahmat dari Allah, karena rahmat selalu mengampuni orang yang rendah hati oleh karena kebutuhan. Sebab itu, pertobatan diperlukan untuk keselamatan kita, dan ketika kita memilikinya, rahmat Allah akan datang, dan itu akan mengajari kita apa yang perlu kita perbuat untuk keselamatan, bahkan sesama kita juga jika perlu. Oke. Nah, misalnya ini ya, kalimat ini atau paragraf ini, kamu coba paraphrase atau kamu ringkas lah. Tentang apa ini? Misalnya ini untuk lanjut nomor 5 ya. Atau kamu bikin paragraf kedua, panduan Jesus Prayer. Atau bagaimana kita melakukan doa puja ya. Kan kalimat utamanya. Ya kan? Kalimat utamanya nih di sini. Kalimat utamanya atau kalimat topiknya paragraf yang berikutnya ini ya. Bagaimana kita melakukan Jesus Prayer? Ya kan? Ini dia. Atau ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan Jesus Prayer. Nah, beberapa hal. Yang pertama tadi apa? Hah? Yang pertama tadi lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan pertobatan. Yang kedua, tadi loh, dari baca ini kamu harus ringkas ini. Nanti terlewat pula ini. Yang kedua apa? Dengan pertobatan tadi dengan sungguh-sungguh ya.
Jangan asal ngucap. Yang kedua, di sini apa? Hati-hati dengan sensasi atau fantasi dari iblis yang bisa segera muncul ketika kita Jesus praying. Ya kan? Gitu. Oke. Terus yang ketiga, ini kamu tarik supporting detailsnya ini. Ya, supporting detailsnya kan ini. Nih, kalimat-kalimat pendukungnya. Jadi ada beberapa hal ini atau beberapa panduan ini untuk melakukan Jesus prayer. Pertama, lakukan dengan pertobatan, dengan kerendahan hati. Yang kedua, hati-hati dengan fantasi dari atau godaan dari si iblis. Apalagi? Hah? Nih. Nih yang tadi dibaca. Iya, Jesus prayer itu mendatangkan apa? Pertobatan. Pertobatan mendatangkan apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati mendatangkan apa? Rahmat dari Allah. Makanya kita perlu Jesus prayer. Gitu. Ya. Oke, jadi hal yang harus kita perhatikan apa? Bagaimana kita melakukan doa Jesus prayer? Lakukanlah sampai itu mendatangkan rahmat. Sampai untuk mendatangkan rahmat tandanya apa? Tandanya ada kerendahan hati. Tanda kerendahan hati ada apa? Pertobatan. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu lawan Jesus prayer, tapi nggak ada kerendahan hati, nggak ada pertobatan, maka nggak ada apa? Rahmat dari Allah. Oke, itu ya. Nah berikutnya. Dengan cara ini yang saya sebutkan atau merasa sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan, kita akan mengucapkan doa puja Yesus berkali-kali dengan segenap hati kita, dan kita akan merasakan seperti yang saya sebutkan, manisnya penghiburan ilahi dari Yesus yang paling manis dalam diri kita, hati. Hati akan kemudian memiliki nur kita dalam pelukan berat serta seluruh keberadaan kita. Nah, di sana nih, bagaimana kita melakukan Jesus prayer? Yesus mengatakan apa? Oke, ucapkan jangan cuma sekali, tapi terus menerus tanpa henti bahkan. Ya, dan maka kita akan merasakan apa? Iya. Nah, ini coba ya, benar nggak yang dikatakan Pak Yesus? Jadi kalau kamu sebutkan nama Yesus terus, ya, Lord Jesus, have mercy on me, ya, Lord Jesus, have mercy on me. Terus saja, berkali-kali gitu. Boleh pakai ini. Apakah merasakan penghiburan dari Kristus? Maka tahu hati akan memiliki nus kita dalam pelukan erat. Jadi nusnya itu sudah kita peluk nih, nggak diambil oleh si jahat. Ya, coba Sofia baca. Kemudian lalu setelah itu doa itu tidak akan merelakan mereka beristirahat dan seterusnya. Karena kita telah memahami arti kebenaran doa. Baru sebenarnya doa. Baru kemudian kita berdoa tanpa menekankan diri kita sendiri, tetapi kita ditekan oleh rasa kehormatan dan martabat kita atau filotimo, yang menimbulkan semua kedermawanan rohani kita yang terhormat atau lepantia. Lihat catatan terakhir, ini menghasilkan hati yang berdebar-debar, kemudian hati yang betapapun kerasnya, pecah dan air mata keluar dari salurannya, atau tanpa usaha untuk menangis selama waktu doa. Anda merasakan kebutuhan akan doa ini seperti bayi lapar yang membuka mulut kecilnya dan berlari ke pelukan ibunya untuk disusui, dan pada saat yang sama merasa sangat aman dalam asuhan kasih sayang ibunya. Nah, inilah Jesus prayer. Ini coba kita harus alami. Kalau enggak, ini hanya jadi pengalaman orang, enggak, bukan pengalaman kita. Jadi tadi doa berulang-ulang. Terus berikutnya ini apa? Coba kamu ringkas nih. Ya, doa berulang-ulang mungkin bosan awalnya. Kok itu aja yang diucapkan? Kok kayak mantra ya? Kayak jimat, bukan? Ini ada maksudnya. Ya.
Nah, doa yang berulang-ulang itu karena kita disuruh doa tanpa henti. Dengan doa yang singkat, yang mudah, ya, yaitu Jesus prayer ini. Sampai kita akan merasa apa? Mendatangkan filotimo. Filotimo itu apa? Kamu akan terdapat rasa kagum, hormat kepada Tuhan. Ya, oke. Terus timbul leventia. Sampai kita akan merasakan semua kedermawanan rohani kita. Sampai hatinya apa? Berdebar-debar. Sampai apa? Air mata keluar. Tapi bukan dibuat-buat. Bukan nangis-nangis pura-pura begitu. Ya, kayak kamu nangis beneran waktu sampai di sini, atau kamu lagi waktu mau pergi dari rumah ya kan, mau pergi ke sini, mungkin kamu tangis-tangisan nggak? Hah? Iya, Pak. Kan? Sedih kan, misalnya meninggalkan kamu di sana gitu ya, kan ya, orang tuamu lah misalnya begitu. Nah, air mata pun pecah. Nah, sampai kamu kalau berdoa seperti itu sampai air mata keluar. Berarti bagaimana kita melakukan Jesus prayer? Apa yang bisa kamu simpulkan? Lakukanlah doa itu sampai kita mendatangkan apa? Filotimo, leventia, dan air mata. Nah, gitu. Kamu ringkasnya itu begitu. Ya. Terus. Tidak ada yang meragukan bahwa musuh akan mencoba berperang melawan kita dan membubarkan pikiran kita. Namun kita didahului oleh sedikit studi karakteristik atau misalnya the shining of the fathers. Sebuah penutup diletakkan pada semua perhatian kita, besar dan kecil, dan pada hari-hari godaan. Jadi itu diubah menjadi suasana lain, suasana spiritual, dan kita berdoa dengan konsentrasi. Jika musuh berperang dengan pikiran yang menghujat atau dari kejahatan dan kecemburuannya yang biasa, jangan marah. Sebagai gantinya, gunakan iblis sebagai pekerja atau bantuan Anda dengan cara Yesus. Dengan tidak marah, tetapi dengan mengatakan kepada musuh ini adalah hal yang baik bahwa Anda membawa saya pikiran-pikiran itu sehingga saya dapat mengucapkan doa puja Yesus, karena jika tidak, saya akan lupa berdoa tanpa henti. Sehingga musuh akan segera pergi karena dia hanya terbiasa melakukan kejahatan kepada kita. Saya menyebutkan itu karena musuh membawa pikiran yang menghujat kepada orang yang peka atau biasanya, untuk membuat mereka lebih peka lagi, untuk membuat mereka marah dan untuk membuang mereka. Nah, misalnya nih, apa yang bisa kamu kutip di sini? Kan kamu perlu mengutip dengan 3 cara. Kutip langsung ya berarti kamu tinggal copy aja kan. Selama ini kan yang kalian kerjakan di tugas saya itu gitu, copy. Terus kamu tulis apa yang kamu pelajari kan gitu ya. Nah, nanti ke depan jangan lagi, kamu harus belajar ringkas. Ringkas dalam 1 paragraf. Nah, waktu kamu ringkas dalam 1 paragraf itu, berarti paragraf berikutnya kamu kasih refleksi. Misalnya tentang kesetiaan. Saint itu yang berani mati-mati. Ya kan? Nah, kamu kasih supporting detailnya. Kenapa dia setia? Oh, karena dia tidak menyangkal imannya. Dia bertahan sampai mati, walaupun harus dibunuh. Nah, itu kan ada supporting detailsnya. Terus kamu pelajari apa? Ya, kita juga harus setia. Ya kan? Nah, yang penting urutannya tuh kayak gitu tadi. Bikin 4 ini. Ya, nah memang saya belum kasih contoh, ini waktu yang terbatas. Nggak apa-apa. Ini misalnya ini dulu, Jesus prayer dulu. Apa yang kita di sini? Kutipan apa yang kamu bisa ambil? Nah, waktu kita berdoa, hati-hati dengan apa? Musuh yang bisa membubarkan pikiran kita. Apalagi? Kalau musuh datang dengan pikiran yang menghujat, dikatakan apa di sini? Jangan marah. Tapi gantinya apa? Kamu pakai iblis itu sebagai
pertolongan, justru. Jangan marah, tapi katakan kepada musuh ini, oke musuh, kamu datang mau mengganggu saya. Baiklah, saya akan mengucapkan doa puja Yesus dengan lebih lagi. Ya kan? Boleh kamu ganggu saya, tapi saya nggak akan nyerah. Nah, begitu. Jangan kamu marah-marah, nanti dikira kamu lagi apa ini, keturupan gitu. Ya kan? Loh, ini kok tiba-tiba marah-marah. Pergi kamu. Siapa diusir ini kan? Oke, nanti kamu dianggap delusi gitu. Nanti maksudnya. Jadi jangan marah, jangan kamu ngomong sendiri gitu. Ya, itu dikira kamu kesurupan. Oke, email. Ya. Atau yang lain apa? Coba. Dari kasih ini apa? Ini 2 mata kuliah sekaligus nih. Hah? Misalnya apa? Nih, kan bagaimana kita mendoa puja Yesus? Salah satu yang lain apa? Oke, ketika misalnya musuh datang menyerang, kita jangan marah, tapi pakailah musuh itu untuk lebih giat lagi berdoa. Ah, itu udah meringkas semuanya nggak? Udah kan? Iya kan? Benar. Atau yang lain, contoh lain, ada yang bisa? Gak apa-apa, coba, jangan takut salah. Atau inilah ya, coba biar cepat ini materinya. Coba, ini email dari Mentawai. Kan nama Sen itu selalu ada dari mana. Kamu namanya Imelda itu nama Sen, gitu ya. Imelda dari Mentawai. Coba baca email. Hal yang sama berlaku untuk beberapa orang yang berjuang dalam kewaspadaan atau eksis. Melebihi kekuatan mereka dan yang percaya diri. Jika mereka mengendur, maka mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghalau pikiran musuh. Mereka berpikir bahwa pikiran-pikiran hujat itu adalah milik mereka sendiri. Sehingga mereka menderita tanpa alasan, sedangkan pikiran-pikiran itu bukan milik mereka sendiri, melainkan milik. Itulah sebabnya orang-orang muda harus berjaga dalam berdoa dengan kerendahan hati dan hikmat Allah. Mereka harus bersiap untuk malam itu, dengan tidak terganggu, dengan belajar dan melalui makanan yang sederhana. Itu bisa membantu. Sebisa mungkin jangan makan yang gurih-gurih, hindari minum air putih yang banyak, nah itu juga menjadi kendala dengan perut pembungkung yang ditujukannya. Dengan cara ini orang tersebut dibantu dengan Tuhan. Nah, misalnya nih, gimana kita melawan Jesus Prayer berikutnya? Tadi yang pertama hati-hati dengan musuh ya kan? Nah berikutnya ini apa? Berjuang dalam kewaspadaan. Ya buat kalimat yang lengkap coba gimana? Ketika berjuang melawan kewaspadaan, jangan menyentuh sehingga sehingga jangan mundur atau jangan mundur sehingga jangan bergerak tanpa alasan dengan pikiran-pikiran yang bukan milik kita sendiri, melainkan harus berjuang dalam doa yang kerendahan hati dalam hikmat Allah. Iya, good, ya. Berarti Jesus prayer berikutnya harus dilakukan dengan kewaspadaan, dengan kekuatan dan kepercayaan diri untuk menghadapi si musuh itu.
Kamu nggak bisa lembek-lembek juga. Misalnya tadi digoda ya. Ya. Terus kamu nggak waspada. Ya kan? Sini kamu. Itu maksudnya tadi. Ya. Nah, sehingga kita punya apa? Kekuatan untuk menghalau pikiranmu musuh. Oke, tadi Bapak tadi si Sonia bagus. Ika, ada? Coba belajar ringkas nih. Tadi, business prayer harus dilakukan dengan kewaspadaan supaya kita bisa menghalau pikiran musuh. Kita harus bersiap menghadapi malam itu. Nah, malam itu maksudnya si musuh tadi. Caranya bagaimana? Kamu jangan makan kebanyakan. Begitu. Ya, bisa mungkin jangan makan yang gurih-gurih. Dari minum air putih yang terlalu banyak, karena nanti dikit-dikit kamu akan ke toilet. Baru Jesus Christ, aduh udah sakit bro. Habis itu tahu duduk lagi, terus makan. Tiba-tiba sakit perut lagi, ya nggak jadi doa. Nah, kalau kamu minum air putih kebanyakan jadi kendala, perut jadi kembung. Ya kan? Nah, berarti posisi duduk yang tenang. Orang waspada itu gimana? Orang waspada itu gini-gini. Enggak kan? Orang waspada itu kan pasti kayak gini kan? Benar nggak? Nah, kayak kamu misalnya mau ngintip orang mandi. Ya, sahabat. Kamu lagi asik main game. Kan gitu. Ya. Nah, berarti kalau mau memiliki kewaspadaan, kita harus bagaimana caranya? Makan yang sederhana, jangan minum air terlalu banyak, ya. Itu cara-caranya. Oke, sekarang tadi yang dari Sonia dengan saya, gimana gabungin supaya lengkap ini semua? Ayo, coba. Nih, kami cak. Ini siapa? Delphi. Ya, apa? Lama kali. Hah? Ini Chris Natalia. Ya, happy ya. Kita melakukan doa puji itu harus dalam kewaspadaan atau otomatis yang melebihi kekuatan musuh dan dengan kepercayaan diri kita. Karena kita harus, karena ketika mereka mengeluh maka mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Kita harus bersiap untuk menghadapi musuh dengan dalam hal berdoa dan dengan kesudahan hati dan hikmat Allah. Sehingga kita tidak terganggu oleh pikiran-pikiran tersebut. Iya. Ya, misalnya begini. Success prayer dilakukan dengan penuh kewaspadaan. Supaya kita bisa menghalau pikiranmu musuh. Oleh karena itu, supaya tetap waspada dan tidak terganggu, kita jangan makan dan minum terlalu banyak. Udah. Selesai kan? Nah, benar nggak, Wiki?
Hah? Oke, kalau enggak kamu dah. Enggak benar. Jadi menurut kamu gimana? Oke. Makanya harus Jesus Christ. Ya, ya, ya kamu happy apa? Iya, apa? Saya bertanya tentang jiwa dari Ya, saya bertanya, jiwa kita kan selalu sakit dan terbunuh oleh karena provokasi dari iblis. ya, Tetapi oleh karena adanya kasih Tuhan, Tuhan menolong dan memotong provokasi itu dengan cara Jesus Christ. Oleh karena adanya Jesus Christ, maka Jesus prayer, Jesus Christ, prayer. maka otomatis jiwa kita itu bisa sembuh dan terpulihkan kembali dan kita memperoleh iman yang akan bertumbuh. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kok masih ada manusia yang jiwanya telah disembuhkan, bahkan telah memperoleh dan melakukan Yesus Christ dan jiwanya telah disembuhkan dan diceramai oleh Tuhan, bisa mudah jatuh dan bahkan bisa berpaling dari Tuhan. Iya, karena selalu ada musuh yang akan menggoda kita. Makanya Tuhan suruh kita doa tanpa henti. Berarti tanpa henti itu kan kalau kamu berhenti ya ada musuh, bisa jatuh lagi. Berarti tanpa henti itu kan akan terus gitu. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Ya. Jadi kekudusan, keselamatan kita itu harus kita kerjakan dengan doa ini sampai kita mati, sampai kita ya kalau enggak ya musuh itu akan selalu datang. Itulah sebabnya ada perintah doa tanpa henti. Karena itu suatu proses panjang. Ya. Nah, perlu namanya disiplin atau latihan. Asketis. Oke. Ini sedikit lagi ya, saya minta waktunya. Karena ini sangat praktis buat kita. Coba baca lagi. Risna. Akan sangat membantu jika makan malam sedikit, betapapun sedikitnya berlangsung sekitar pukul 4 sore. Setelah belajar dari para bapa dan sebagainya, atau 3 jam setelah makan siang, sujud kecil dan besar sebelumnya, dan di antara setiap kali doa atau promosi ini, sangat membantu mencairkan oli mesin atau otot-otot tubuh kita. Kemudian setelah cukup lelah, maka ia harus duduk dan mengucapkan doa puja Yesus. Karena dia mengingat dosa-dosanya dan kemurahan hati Allah yang besar yang telah diberikan kepadanya. Kemudian dikumpulkan atau seperti yang saya sebutkan di dalam hati dengan sendirinya dan mencari rahmat Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap pikirannya, tanpa berusaha keras. 3 jam setelah matahari terbenam akan sangat menolong atau setelah membaca buku-buku patristik sebelum matahari terbenam, serta setelah tengah malam hingga matahari terbit. Bagi kaum muda, baik bagi mereka untuk tidur saja setelah matahari terbenam dengan sedikit doa dan bangun setelah tengah malam untuk menghindari tidur pagi yang memalukan. Secara alami, hikmah dan bimbingan dari bapak spiritual sangat diperlukan. Oke, nah misalnya ini sangat praktis. Jadi kapan kita atau bagaimana kita melakukan Jesus prayer? Menurut ini. Risma. Iya, gimana? Dengan mengucapkan doa puja Yesus, dia ngomong apa ini?
Dan menciptakan Allah dari segala hatinya dan dari segala suami dan dari segala tanpa berusaha. Oke. Jadi melawan Jesus prayer itu kita bisa ya, misalnya ya, kamu belajar dulu baca buku, dia katakan ya, setelah belajar dari para bapak atau 3 jam setelah makan siang, ya kira-kira sore kamu bisa mulai, oke, sujud kecil, atau kamu pakai tali doa combo skinny, oke, ya supaya tangan kita ada gerak, nggak ngantuk gitu. Lalu kalau sampai udah lelah, kalau sujud kan lelah ya, kamu bisa duduk seperti ini, ya. Kamu ucapkan doa Yesus sambil kamu mengingat dosa-dosanya, dosa-dosamu. Lalu ada pengampunan Allah, kemurahan hati Allah yang besar. Nah, dari saat itulah nanti nus itu akan terkonsentrasi. Kamu akan mencari rahmat Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, tanpa harus berusaha keras. Ya, 3 jam setelah matahari terbenam itu juga lagi. Jadi 3 jam setelah makan, kamu doa di sore. Terus 3 jam setelah matahari terbenam kan kira-kira jam 9 malam nih sebelum tidur, kamu doa lagi. Ya, bagi kaum muda baik bagi mereka untuk tidur 1 jam aja setelah matahari terbenam. Jadi setelah matahari terbenam, kamu tidur dulu. Nanti tengah malam kamu bisa bangun untuk doa. Ya, itu cara dia gitu. Nah, mungkin tiap orang bisa berbeda-beda ya. Tapi intinya apa di sini kalau kita ringkas apa? Perhatikan konsisten dengan jam-jam doa. Mau pagi atau siang atau malam. Jangan dalam 1 bulan ini nggak pernah lupa, males, tidur aja, ngorok aja begitu. Nah, jangan, perhatikan jam-jamnya. Jadi kalian sebelum di asrama tidur, duduk, kan dia bilang bisa duduk atau kamu sujud, misalnya seperti ini sujud. Nah, sujud. Begini. Ya kan? Nah, kalau udah lelah, udah kamu duduk. Oke, nah dia katakan gini. Kenapa perlu sujud? Supaya otot-otot ini digerakin. Kan kalau sujud ini kan otot kaki apa main kan? Oke. Nah, karena kalau kamu posisi tidur ya otot-ototnya lemas, gampang tidur. Ya bikin. Karena bisa sprayernya sambil tiduran. Paling 3 kali kamu sudah ngorok. Karena kamu kebanyakan makan. Ya kan? Nah di sini kamu jadi gemuk tuh. Udah bulat mukanya. Kayak ikan, kurus terus. Ya. Karena banyak kerjaan dia. Oke, jadi lemaskan otot-otot. Dia katakan, mencairkan oil di mesin. Nah, jadi Jesus prayer itu seperti itu. Kalau capek, duduk. Doa. Tapi perhatikan, berarti apa di sini kita harus perhatikan dari depannya, masing-masing punya. Perhatikan cara duduknya, cara sujudnya, ya. Terus apa lagi? Yang paling penting ini, ingat dosa-dosa kita, tapi juga ingat kemurahan hati Allah. Belas kasihan Allah. Yesus itu sudah menebus dosa kita. Nah, itu paling penting diingat. Coba tuh kamu, Tuhan Yesus, kamu ingat apa tentang kasihnya, pengorbanannya di kayu salib, kasihanilah aku, aku ini orang berdosa. Dosa-dosamu apa hari ini? Kamu ingat. Terus kasihanilah aku orang berdosa. Kasihanilah itu berarti apa? Kamu ingat pengampunannya. Jadi intinya 2. Ingat dosa-dosamu, ingat kemurahan hati atau apa? Pengampunan dari Allah.
Ya, oke. Nanti minggu depan kita akan baca lagi. Ini ada kuasa nih, ada kuasa doa. Iya. Oke. Lalu nanti gimana kita melakukan doa puja Yesus ini? Pekerjaannya ada 3 bagian. Terus nanti apa makna dari Jesus Prayer itu? Nah, Jesus Prayer itu sebetulnya meringkas seluruh isi kitab suci. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Jadi Tuhan Allah itu berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, datang untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita selamat. Nah, itu sebenarnya inti dari kitab suci atau apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia datang untuk mengasihi kita. Nah, itu sebetulnya kalau kamu nggak bisa baca kitab suci terlalu banyak, ingat aja satu. Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Nah, kalau kamu bisa ngomong Tuhan Yesus, anak Allah, berarti kamu mengakui ada Bapa, ya kan? Ada anak. Lalu kamu ngomong Kristus, berarti dia berinkarnasi. Ngapain? Mengasihi kita. Siapa kita? Orang berdosa, sehingga kita disucikan. Ya? Nah, kita bisa berdoa, mengucapkan nama Tuhan, karena ada campur tangan Roh Kudus. Jadi waktu doa Jesus Prayer itu adalah doa kepada Sang Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Maka ada Anak Allah, ada Sang Bapa. Siapa? Sang Bapa itu mengutus Anak Allah menjadi Kristus. Kristus itu ngapain? Mengasihi kita orang berdosa. Nah, kita bisa mengucapkan doa itu karena pertolongan Roh Kudus. Ya. Oke, sampai di sini.